Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam IDX Second Session Closing pemirsa ya. Dan berikut ini kita akan melihat bersama rekomendasi saham-saham pilihan dari Ibu Lisa C. Suryanata. Selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda ada 4 seperti biasa ya. Yang pertama dari emiten rokok, justru ada HMSP nih yang direkomendasikan spekulatif buy dengan posisi support 1480 sampai dengan resisten 1500. Maaf pemirsa, supportnya 1415, resistennya 1480, kemudian 1500. BBRI direkomendasikan buy, ada support 3280, kemudian resisten 3380 sampai 3460. Kemudian dari perkebunan ada LSIP di 960 supportnya, kemudian ada targetnya di 990 sampai dengan 1000. Juga direkomendasikan ini lebih ke buy on break ya. Dan Kalbe Farma support 1570, resistennya 1640 spekulatif buy. Jadi rekomendasi dari Ibu Lisa sore hari ini beragam ya, ada spekulatif buy, ada yang bisa di buy dan bisa di buy on break. Ibu Lisa? Yes, Prisa. Iya, Ibu Lisa, kalau melihat saham-saham rekomendasi Anda, kita mulai dari HMSP terlebih dahulu. Apa yang membuat Ibu Lisa merekomendasikan spekulatif buy HMSP? Oke, HMSP kalau secara teknikal ini berada di area support ya di sekitar angka 1400 sampai 1385. Itu titik terendahnya kemarin tanggal 30 September. Dengan indikator RSI yang tampaknya ini lebih menjanjikan alias ada positive divergence, jadi kemungkinan bisa ada kembali rebound pada area support ini. Nah, jadi statusnya masih spekulatif buy dengan target harga yang terdekat konservatif probably di sekitar 1480 sampai 1500. Berarti ini jangka pendek dulu ya, Bu ya? Iya, jangka pendek. Oke, RSI menunjukkan sesuatu yang menarik RSI. ya. Betul. Baik, BBRI sudah kita ulas. Bagaimana dengan LSIP? Mengapa LSIP dari emiten perkebunan, Bu? Oke, LSIP dari emiten perkebunan memang belakangan ini nggak banyak pergerakannya, tapi lately 2 hari ini udah saya perhatikan dari harga komoditi CPO-nya sendiri itu ada kenaikan sampai 5%. Memang belum tercermin ya di harga emiten ini, tapi menarik untuk diperhatikan, namun arahannya buy on break saja, karena LSIP ini ada resisten terdekat di 960, kayaknya juga masih sulit ketembus, jadi mendingan daripada kita spekulatif buy di sini, tunggu dia breakout 960 dulu deh, baru masuk. Dengan target terdekat itu ada di sekitar 990 sampai 1000, kemudian mungkin ke titik-titik tertingginya di 1035 dan 1100. Oke. Memang buy on break saja dulu ya untuk LSIP di 960. Oke, kemudian Kalbe Farma yang terakhir Anda rekomendasikan spekulatif buy. Apa yang menarik dari Kalbe saat ini, Bu? Kalbe, aku rasa dengan sentimen yang oke dari insentif pajak yang sebesar 300% untuk para industri farmasi, ini lumayan membantu, apalagi yang terkait dengan vaksin corona ya, walaupun produknya Kalbe ini agak lama bisa didistribusikannya. Kalbe yang bekerja sama dengan Genexin katanya baru akan ada vaksinnya yang bisa didistribusikan itu tahun depan. Oke, however, dari secara teknikal penutupannya hari ini tergolong bagus di 1580. Bisa dicoba mungkin spekulatif buy dengan nanti tambah belinya di atas 1600. Target terdekat ada di sekitar 1650 atau dekat-dekat dengan 1700. Baik, itu dia rekomendasi dari Ibu Lisa pemirsa. Sudah dijabarkan begitu ya apa yang membuat Ibu Lisa merekomendasikannya dan posisi-posisi untuk mengakumulasi. Kita kembali ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif Ibu Lisa. Kali ini dari Jogja. Tidak menyampaikan, ada Pak Yudi ya di Jogja, selamat sore. Mohon informasi untuk AALI. Ibu lebih ke LSIP tadi, tapi ditanyakan AALI. Sudah ambil di 10.400 gimana dong, Bu? AALI closingnya hari ini 10.350 ya kalau nggak salah. AALI hari ini? Iya benar.
Sebenarnya ini agak disayangkan. Harusnya aku berharap AALI bisa stay di atas 10.550. Nah, kalau Bapak penanya itu belinya di 10.400 ya. Eh, Mudah-mudahan belum begitu banyak positioningnya. Harus lihat besok. Kalau misalkan lebih rendah lagi dari angka 10.200, ini mendingan kurangin posisi dulu ya. Oke. Ya. Kalau tembus ke 10.200 kurangi posisi ya? Ke bawah, iya, ke bawah 10.200 saya jadi agak nervous. Karena ada peluang akan menguji support ke berapa kalau misalnya bisa 9.600. Oke, sudah 4 hari ini close-nya negatif ya untuk AALI, Iya. Bu. Baik, itu dia rekomendasinya untuk AALI. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bahri di Jakarta. Selamat sore Pak Bahri. Beliau menanyakan emiten blue chips perbankan, Bu. Ada BBCA di 28.500, kemudian Telkom di 2.750. Analisa bulan November dan jangka panjang katanya. BBCA. Oh, untuk jangka panjang. BCA dengan pembelian di 28.500 ya. That is a good number, Pak. Untuk support ekstrimnya yang bisa Bapak perhatikan ada di sekitar angka 28.200. Untuk jangka panjang ini saya berharap BCA-nya bisa tembus ke atas 29.800 sampai 30.000, itu jadi resisten terdekat, Pak. Kalau udah lewat situ sih Bapak hold aja. Terus satu lagi apa tadi, Telkom ya? Oke, sebentar Ibu. Kalau untuk November bagaimana untuk BBCA? Untuk jangka panjang tadi Ibu bilang ada peluang 29.300, kalau itu lewat 30.000 di hold saja. Iya. Kalau untuk November gimana? Karena ditanyakan juga bulan November depan. ini penentunya memang angka 30.000, Pak. Oke. Tapi saya lihat kalau secara tren sejak Maret ini memang sudah bergerak dalam uptrend ya. So hopefully 30.000 ya bisa tembus. Baik, sudah dicoba ya dalam sebulan terakhir tapi masih di 29.500. Oke. Kemudian Telkom 2750. Telkom 2750. Telkom angka penentunya memang ada di sekitar 2750 itu ya, 2760 kalau bisa tembus bagus, tapi ada halangan sedikit lagi, MA50-nya di 2815. Dari sejak Mei terus terang ini masih bergerak dalam tren turun, jadi semoga jangan beli banyak-banyak dulu. Nanti kalau sudah sepenuhnya lewat 28 titik tertinggi kemarin berapa tuh? 2850. Nah, baru kita tambah beli banyakan karena targetnya 3.000 sampai 3.100. Oke, 3.000 sampai 3.100 targetnya, tapi harus break dulu di 2815. Yes, 2850. Supportnya di berapa? Kalau ternyata 2815 memang seperti yang Ibu katakan sulit untuk ditembus. 2815, iya benar. Support yang terdekat, tapi kalau Telkom balik lagi ke 2570, 2550, itu sih saya buyback lagi. 2570. 2570. Ya, 2 sampai 2600 deh. Oke. Buyback lagi karena ada peluang akan mantul lagi ke atas ya? Iya, biasanya di situ Telkom mantul. Baik, itu dia posisi-posisi krusial dari Telkom. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Edi di Bandung. Selamat sore Pak Edi, beliau menanyakan Antam yang hari ini terkoreksi cukup dalam tampaknya ya. Beliau punya di 1035 untuk minggu ini, kira-kira peluangnya gimana Ibu? 1035. 1035. Antam ini sejujurnya sudah sampai ke titik tertinggi dari tahun lalu di 1175 ya. Waktu September tahun lalu nih Antam sempat sampai ke situ dan akhirnya bisa balik lagi nih beberapa hari yang lalu. Nah, karena kenaikannya ini udah cukup fantastis, jadi mungkin wajar untuk Telkomnya pullback dulu. Antam. Supportnya itu ada di sekitar Antam, ya kan? Iya betul. Antamnya support ada di 1020. Oke. Kemudian kalau itu lewat ya apalagi jebol ke 1000, maka kemungkinan baliknya ke 950. Baik, karena kenaikannya sudah signifikan begitu ya, ada peluang koreksi dulu. Kalau sudah gain ini karena 1035 saat ini 1085, apakah lebih baik dijual saja? Karena terus terang harga belinya juga tidak murah banget gitu ya, agak nanggung.
Ini investornya harus terapkan trailing stop. Lihat posisi besok, kalau di bawah, ditutup di bawah 10, low-nya adalah 10.75. 10.85. Oke, low-nya hari ini 10.75. Ya, Betul. kalau ditutup di bawah low hari ini, kurangi posisi. Oke, kalau ditutup di bawah 10.75 kurangi posisi ya. Iya. Baik. Nanti kita lanjutkan Ibu Lisa, kita harus jeda terlebih dahulu. Baik. Dan pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon maupun WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.